Halo kepada para sobat Bio Educare. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi seputar hormon dalam reproduksi manusia bagian pertama, yaitu pengenalan hormon dan organ reproduksi manusia. Tetapi sebelum itu, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya suara pada laki-laki bisa berubah? Serta kenapa perempuan mengalami yang dinamakan siklus menstruasi? Ternyata di balik semua itu ada loh yang namanya hormon dan organ reproduksi. Nah, kedua hal ini bekerja sama layaknya sebuah tim loh. Namun pertama-tama kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai organ reproduksi pria dan wanita serta mengaitkannya dengan hormon yang berperan dengan baik dan benar. Tapi pertama-tama, apa sih itu hormon? Jadi, hormon adalah senyawa kimia yang membantu dalam proses fisiologi tubuh manusia. Hormon dikeluarkan ke dalam cairan di luar sel yang nantinya akan beredar di dalam darah dan bertindak sebagai zat pengatur yang akan mempengaruhi proses di dalam tubuh. Hormon ini sendiri memiliki peran tertentu pada reproduksi manusia. Contohnya yaitu kondisi pubertas laki-laki di mana hormon testosteron mulai dihasilkan oleh testis yang menyebabkan munculnya ciri-ciri kelamin sekunder. Adapun pada perempuan, kondisi pubertas ini disebabkan oleh hormon estrogen dan progesteron yang juga turut serta memunculkan ciri-ciri kelamin sekunder. Selanjutnya yaitu pengaturan hormon pada reproduksi perempuan. Jadi, hipotalamus akan menyekresikan hormon gonadotropin atau GnRH, di mana hormon GnRH ini akan merangsang hipofisis anterior atau disebut juga dengan kelenjar pituari untuk menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon FSH ini akan merangsang pertumbuhan dan pematangan folikel di dalam ovarium, di mana pematangan folikel ini nantinya akan merangsang kelenjar ovarium untuk mensekresikan hormon estrogen. Hormon estrogen ini sendiri memiliki fungsi untuk membantu pembentukan kelamin sekunder serta membantu dalam pertumbuhan lapisan endometrium pada dinding ovarium. Pertumbuhan endometrium akan memberikan tanda pada kelenjar pituari untuk menghentikan sekresi hormon FSH dan berganti menjadi sekresi hormon LH atau luteinizing hormone. Dari stimulasi hormon LH ini, folikel yang sudah matang nantinya akan pecah dan menjadi korpus luteum. Maka, ovum akan keluar dari folikel dan ovarium akan menuju ke uterus atau terjadinya ovulasi. Korpus luteum yang terbentuk akan segera menyekresikan hormon progesteron, di mana hormon ini berfungsi dalam menjaga pertumbuhan endometrium. Setelah ovulasi, kadar hormon progesteron akan meningkat sedangkan hormon estrogen akan menurun. Hal ini akan menyebabkan penghambatan pada pelepasan GnRH di hipotalamus. Sehingga jika tidak terjadi kehamilan, korpus luteum akan berdegradasi dan kadar progesteron akan menurun sehingga sekresi GnRH tidak terhambat dan siklus menstruasi akan dimulai kembali. Selanjutnya adalah pengaturan hormon pada reproduksi laki-laki. Di bawah kontrol hipotalamus, sebuah hormon dikeluarkan untuk merangsang hipofisis anterior, di mana hormon yang disekresikan hipotalamus yaitu adalah hormon gonadotropin atau GnRH. Hormon ini akan merangsang hipofisis anterior untuk menghasilkan hormon LH dan hormon FSH, di mana hormon LH ini akan menstimulasi sel-sel Leydig untuk menyekresikan hormon testosteron, di mana testosteron ini sendiri berfungsi saat spermatogenesis, pematangan sperma, dan pertumbuhan kelamin sekunder pada pria. Sementara itu, hormon FSH berperan dalam merangsang sel Sertoli yang terletak di dalam tubuh. Akan tetapi,
Sistem ini tidak terjadi secara liar atau secara begitu saja, melainkan ada mekanisme kontrol tertentu, yaitu umpan balik negatif. Jadi, seandainya testosteron yang diproduksi telah cukup banyak, maka kontrol ini akan memberi umpan kepada otak untuk berhenti sementara. Selain itu, ada juga yang dinamakan inhibin. Inhibin ini merupakan hormon dari sel Sertoli, di mana fungsinya yaitu untuk mengatur FSH agar tidak berlebihan dan tetap seimbang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi. Yang pertama, kita akan membahas fungsi organ pada sistem reproduksi perempuan. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan gonad yang berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon-hormon kelamin. Organ ini merupakan sepasang kelenjar yang berbentuk oval terletak di atas rongga pelvis, berjumlah masing-masing satu buah dan berada di dekat uterus. Selanjutnya adalah oviduk. Oviduk yang dikenal juga sebagai tuba falopi merupakan saluran yang berfungsi menghubungkan indung telur atau ovarium dengan rahim. Selanjutnya adalah uterus. Uterus merupakan tempat implantasi sel telur yang telah dibuahi. Bahkan, perkembangan fetus hingga saatnya fetus tersebut dilahirkan juga terjadi di dalam uterus ini, di mana uterus terletak di antara kantung kemih dan rektum dan bentuknya menyerupai buah pir yang terbalik. Selanjutnya adalah vagina, di mana vagina ini merupakan saluran berotot dan elastis pada sistem reproduksi wanita yang membentang dari serviks atau leher rahim hingga ke vulva atau alat kelamin luar. Vagina ini sendiri berfungsi sebagai saluran menstruasi, jalan lahir bayi, serta tempat menerima penis selama terjadinya koitus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi organ pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama yaitu adalah penis, di mana organ ini merupakan organ reproduksi yang berfungsi untuk kopulasi, yaitu memasukkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita atau disebut juga dengan vagina. Selanjutnya yaitu adalah testis, di mana testis ini berfungsi dalam menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Testis ini sendiri berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Pada testis terdapat saluran-saluran yang sangat kecil dan menggulung yang disebut sebagai tubulus seminiferus. Selanjutnya adalah skrotum, yaitu organ reproduksi bagian luar yang memiliki struktur seperti kantung dan berisikan dua testis yang menggantung. Fungsi utama dari organ ini adalah melindungi testis sebagai organ vital penghasil sperma dan menjaga suhu testis agar selalu berkisar 2 derajat di bawah suhu tubuh normal. Selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh untuk mengeluarkan urin. Uretra juga berfungsi untuk mengeluarkan sperma. Kemudian ada yang dinamakan dengan epididymis. Epididymis ini merupakan organ kecil seperti tabung sempit yang sangat panjang dan berliku-liku, melekat di belakang testis dan berfungsi untuk mengangkut dan menyimpan sperma sementara yang diproduksi oleh testis. Dan yang terakhir adalah vas deferens, yaitu saluran lanjutan epididymis yang mengarah ke atas dan kemudian melingkar salah satu ujungnya. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju ke uretra. Baiklah sobat-sobat bioeduker, jadi itulah tadi materi seputar pengenalan hormon dan organ reproduksi manusia. Terima kasih atas perhatian dari sobat-sobat sekalian, dan itulah tadi bagian pertama pada materi hormon dalam reproduksi manusia. Sampai berjumpa lagi pada bagian selanjutnya.